Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 7 semua. Nah, kita akan ketemu lagi di bab 2 tentang klasifikasi benda ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, nah sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu apa ya? Nah, tahu nggak sih, biar kita tuh mudah mempelajari makhluk hidup, para ilmuwan ini mengelompokkan organisme yang sama ke dalam satu kategori. Ya, mereka memisahkan kategori tersebut berdasarkan perbedaan yang ada. Nah, penelitian tentang satu anggota kelompok dapat memberikan informasi yang berharga tentang anggota kelompok lainnya. Nah, proses mengelompokkan organisme ini berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Nah, inilah yang disebut dengan klasifikasi ya. Jadi klasifikasi ini adalah proses mengelompokkan organisme berdasarkan perbedaan dan persamaannya. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mengklasifikasikan benda yang ada di sekitarnya. Secara garis besar, benda di lingkungan itu diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan sifat hidup atau tidak, yaitu benda yang tidak hidup atau benda mati, dan benda hidup atau makhluk hidup. Nah, ternyata benda mati ini sangat banyak, sehingga manusia mulai mengklasifikasikan lagi berdasarkan ciri dan sifat yang dimiliki oleh benda mati tersebut. Coba deh adik-adik amati benda-benda di sekitar kalian. Nah, berdasarkan sifat partikelnya, benda-benda mati ini dibedakan jadi 3 ya. Ada yang padat, kemudian ada yang cair, dan terakhir ayo apa? Ada yang tahu? Nah, udah pasti dong. Pasangannya kalau padat sama cair berarti gas, betul? Nah, begitupun dengan makhluk hidup seperti tumbuhan. Manusia mengklasifikasikannya berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Dahulu, manusia mengklasifikasikan makhluk hidup secara sederhana. Contoh, manusia mengklasifikasikan tumbuhan itu antara ada yang dapat dimakan atau tumbuhan yang tidak dapat dimakan. Nah, itu mengklasifikasikan secara umum gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus mengklasifikasikan? Biar pertama memudahkan proses pengkajian organisme, kemudian memudahkan identifikasi beragam organisme, hubungan antar organisme yang berbeda jadi lebih mudah diketahui, dan terakhir membantu penelusuran asal-usul suatu organisme. Jadi itu manfaat kenapa kita harus mengklasifikasikan hewannya apa aja, tumbuhan tuh apa-apa aja, benda mati tuh apa-apa aja, dan sebagainya. Ini bagian dari proses agar ketika kita belajar jadi lebih mudah gitu ya. Nah, pada zaman dahulu ini Bapak ceritakan sejarah singkat ya, bukan sejarah singkat, alurnya, alur para ilmuwan dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kalau pada zaman dahulu ketika alat-alat bantu pengamatan belum berkembang, para ilmuwan biologi mengenalkan 2 golongan besar makhluk hidup, yaitu hewan sama tumbuhan. Nah, tapi ketika mikroskop ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, nah terbukalah mata para ilmuwan. Ternyata ada golongan makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, ini yang disebut dengan mikroorganisme ya. Nah, kemudian setelah mikroorganisme dan tiba-tiba muncul mikroskop elektron ditemukan, akhirnya gambaran susunan tubuh mikroorganisme semakin diketahui gitu. Jadi ketika mikroskop ditemukan, mikroorganisme terlihat. Kemudian ketika mikroskop elektron ditemukan, akhirnya bagian-bagian tubuh mikroorganisme tersebut semakin ketahuan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, akhirnya muncullah beberapa macam klasifikasi, yaitu ada yang klasifikasi 3, 4, 5, bahkan 6 kingdom. Nah, tapi pengklasifikasian makhluk hidup 5 kingdom lah yang hingga kini masih umum dipakai. Kingdom itu apa sih? Nanti kita pelajari di video berikutnya ya. Nah, berhubungan dengan 5 kingdom, jadi kingdom ini ada 5 macam. Ada Monera, kemudian ada Protista, selanjutnya ada fungi atau jamur, kemudian ada plantae atau tumbuhan, dan ada animalia atau hewan. Nah, itu dia
Jadi sistem pengklasifikasian makhluk hidup ini ada yang namanya kingdom. Dan kingdom ini terdiri dari 5 jenis. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, menurut Whittaker ya, seorang ilmuwan, makhluk hidup juga dibagi jadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya membran inti sel. Kalau kita lihat dari 5 kingdom tadi, kita akan pecah nih mereka berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Nah, ternyata si Whittaker ini membagi jadi 2. Ada yang namanya prokariota dan ada yang namanya eukariota. Nah, prokariota ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran sel. Sedangkan eukariota ini adalah makhluk hidup yang mempunyai membran sel atau membran inti, ya. Nah, contoh dari prokariota ini adalah si Monera, sedangkan contoh dari eukariota ini adalah sisanya, ya. Jadi Monera ini adalah makhluk hidup yang tidak memiliki inti sel, maka dia termasuk ke dalam prokariota. Sedangkan Protista, Plantae, Fungi, Animalia, mereka masuknya ke dalam eukariota. Kenapa? Karena mereka mempunyai membran inti sel seperti itu. Dan tahu nggak sih, kingdom ini adalah kelompok besar makhluk hidup, ya. Mereka kelompok yang sangat besar. Jadi untuk memudahkan makhluk hidup yang ada di setiap kelompok itu, akhirnya peneliti melakukan beberapa pengelompokan lanjutan. Mulai dari kelompok terbesar yaitu kingdom sampai kelompok yang paling kecil yaitu spesies. Nah, tingkatan ini nih dari kingdom ke spesies ini disebut dengan taksa. Nah, coba teman-teman lihat gambar. Ya, ini adalah urutan. Kingdom yang paling luas, yang paling besar kelompok makhluk hidupnya, kemudian dikerucutkan jadi filum, dikerucutkan lagi jadi kelas, ya. Filum ini khusus hewan, divisio ini khusus tumbuhan, dikhususkan lagi jadi kelas, dikhususkan lagi jadi ordo, terus dikerucutkan lagi jadi family, dikerucutkan lagi jadi genus, dan terakhir dikerucutkan menjadi spesies. Nah, ini dia nih. Jadi spesies ini adalah tingkatan taksa yang paling kecil. Nah, spesies ini adalah tingkatan terkecil dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi setiap jenis makhluk hidup itu dinamakan dengan spesies, ya. Sekali lagi, setiap jenis makhluk hidup ini dinamakan dengan spesies. Oke. Nah, kenapa sih disebut spesies? Jadi anggota dalam satu spesies ini memiliki kemiripan yang sangat tinggi, ya. Jadi ada makhluk hidup yang mirip, itu berarti mereka satu spesies gitu. Nah, anggota kelompok dalam satu spesies ini dapat melakukan perkawinan sesama dan bisa menghasilkan keturunan yang subur gitu. Dan setiap spesies itu punya nama ilmiah yang berbeda-beda. Nama ilmiah? Apa sih nama ilmiah? Nah, nama ilmiah ini adalah nama untuk setiap makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Jadi setiap makhluk hidup itu punya nama ilmiahnya masing-masing, ya. Jadi setiap spesies itu terkadang memiliki nama yang beragam di setiap tempat, daerah, bahkan negara. Contoh misalkan bawang. Di Inggris, bawang merah disebut onion. Dalam bahasa India disebut pias. Dalam bahasa Kanada disebutnya iruli. Dalam bahasa Tamil disebut dengan vengayam. Nah, nama-nama ini boleh jadi tidak dipahami oleh orang lain, oleh orang-orang di negara lain, bahkan di Indonesia sendiri. Nah, makanya kita penting banget punya yang namanya nama-nama yang berlaku secara internasional. Inilah yang disebut dengan nama ilmiah, nama yang diberlakukan secara internasional, ya. Nah, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia yang namanya Carolus Linnaeus memperkenalkan suatu metode modern penamaan ilmiah makhluk hidup yang disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Nah, ini adalah sistem penamaan ilmiah makhluk hidup, ya. Nah, disebut binomial karena dalam memberikan nama suatu organisme harus terdiri dari 2 kata, yaitu nama genusnya dan nama spesiesnya. Ya, jadi rumusnya adalah nama genus plus nama spesies. Oke. Nah, contoh. Misalkan manusia. Manusia itu punya nama ilmiah Homo sapiens. Nah, ternyata cara menuliskan sistem binomial nomenklatur ini ada tata caranya, nggak boleh sembarangan, ya. Kalau dilihat dari rumusnya itu nama genus plus nama spesies. Berarti kalau dari contoh manusia ini, Homo ini adalah genusnya, sapien ini adalah nama spesiesnya. Nah, ternyata ada tata caranya nih.
Jadi kata pertama ya yang menunjukkan genus ini harus digunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Nah, Homo ini kan nama genus, maka huruf H ini wajib besar, nggak boleh kecil ya. Tapi kalau spesies di kata keduanya ini, nah ini nggak boleh kapital huruf S-nya ya. Jadi penulisan yang benar adalah Homo sapien dengan S-nya kecil, bukan Homo sapien dengan S-nya yang besar gitu ya. Jadi cara penamaannya adalah huruf kapital di nama genus, oke? Tapi di nama spesies tidak ada dan tidak boleh ada kapitalnya ya. Nah begitulah klasifikasi makhluk hidup ya. Teman-teman sudah belajar tentang ciri-ciri, sekarang belajar tentang klasifikasi. Next di video selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Tadi yang ada Monera, Protista dan kawan-kawannya kita akan bahas satu persatu ya. Ini ringkasnya, ini simpelnya, ini pembuka sebagai prolog. Teman-teman tahu bahwa beginilah makhluk hidup diklasifikasikan agar kita mudah belajar, agar kita mudah menerka mereka bagian dari keluarga yang mana sih, bagian dari yang mana sih, dan sebagainya. Oke? Nah, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa setelah menutup video ini di subscribe, di like, di komen positifnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.